Itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kita patut menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kita pada saat ini atas begitu besar Allah dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari yang telah kita lewati bahkan sampai saat ini Allah terus menjaga, memberkati, bahkan terus melindungi kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul di rumahnya yang kudus bersama-sama untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita agungkan Dia sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Kami terus mengaku dalam kehidupan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah penyelamat kami, Allah pelindung kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan ini, sehingga kami masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Dan pada saat ini bersama-sama kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Lawat kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, hamba-Mu terus pertaruhkan di dalam nama Tuhan saja. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musim-musim yang telah kita lalui, bahkan sampai saat ini, kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Kebaikan-Nya tak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan rasa syukur kita di hadapan Tuhan kita menyanyikan pujian ini. Tak
atas kuasa-Mu Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbataskan. Sungguh kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Hanya kasih dan setia-Mu kami ada sampai saat ini. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Mari angkat tanganmu, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami. Untuk itu kami terus menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau sangat baik. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Mari kita naikkan pujian ini dengan menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra,
bersama-sama kita angkat tangan kita lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Hosana bagi nama-Mu. Kami terus bersyukur di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu, bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari bersama-sama kita berdiri, kita katakan, ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari bersama-sama kita agungkan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berikan sorak-sorai kita yang terbaik untuk Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau penguasa kami. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Bahkan Engkau Allah yang telah memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami ingin lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sukacita hari ini. Mohon lambaikan tangannya jika kita bersukacita. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai untuk Tuhan, karena kita tahu ada kuasa dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Kuasanya tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita sama-sama kita katakan, namanya banyak Tuhan, menara yang kota benteng perlindungan.
telah membebaskan kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala. Sekali lagi, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, masuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam. Sekali lagi dengan sukacita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Di sepanjang perjalanan kehidupan ini kita tahu bahwa Allah terus menyertai bahkan memberkati kehidupan kita. Untuk itu mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, tak henti-hentinya kami terus bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari yang telah kami lewati bahkan sampai saat ini, Engkau terus menjaga, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Untuk itu, bersama-sama kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna dan dapat kami pakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami yang akan memberi, biarlah Tuhan terus mengajar kami bahwa kami akan terus mau memberi berkat kami hanya untuk pekerjaan Allah. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kita menyanyikan pujian ini dari awal. Jalan di hidupku, aku putus harapan dengan semua kekuatanku, tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanku. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban. Ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, ada jawaban. Sungguh kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengubahkan setiap kami. Engkau Allah yang bukan hanya datang ke dalam dunia untuk menebus kami, tapi Engkau adalah Allah yang menentukan kami untuk mencapai segala tujuan-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk apa yang boleh kami lakukan pada malam ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan pada malam ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami laksanakan bersama-sama. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah ibadah ini terus menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami datang membuka hati dan pikiran kami. Memohon Roh Kudus bekerja, menguasai kami sepenuhnya, supaya kami boleh mengerti firman, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan pendengar saja. Pakailah hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, untuk menyampaikan apa yang Engkau mau saja, sehingga pada malam ini nama Kristus boleh dipuji dan dimuliakan. Kami semua diberkati. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, salam. Selamat hari Minggu, selamat hari kemenangan Kristus Tuhan atas maut. Kita sudah memasuki bulan yang baru ya. Ini sudah memasuki bulan Juni, tidak terasa sudah di pertengahan tahun ya. Begitu cepat waktu ini berlalu. Anak-anak sekolah itu bilang, apa yang meskipun kita berhenti, dia tetap berjalan. Teka-teki mereka itu. Apa? Waktu. Waktu tidak menunggu kita. Nah, pada bulan ini kita akan bicara tentang extraordinary living atau kehidupan yang extraordinary. Apa itu extraordinary? Extraordinary itu di atas rata-rata. Lebih dari biasa-biasa. Mungkin orang Kristen banyak yang berpikir begini, ya sudahlah saya ini kan memang sudah begini. Saya ya begini saja. Tidak perlu ada peningkatan dalam kehidupan atau apapun namanya itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara coba bayangkan ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sendiri turun dari surga. Dia meninggalkan tahtanya di sana, lalu kemudian mengambil rupa manusia, rupa yang sama sekali berbeda dari rupa sebelumnya. Dia merendahkan diri, lalu menyerahkan dirinya mati di Kalvari menanggung semua derita kita. Lalu kemudian kita berpikir bahwa semua yang dia kerjakan itu hanya untuk biasa-biasa saja, untuk hidup yang biasa-biasa saja. Apakah itu masuk akal bagi kita? Tuhan sudah mengorbankan dirinya demi menebus setiap kita. Demi mengubahkan kita. Lalu kemudian kita berpikir, sudahlah, aku hidup begini saja. Nah itulah sebabnya, karena pengorbanan di Kalvari itu begitu berharga bagi kita, maka kita harus punya pikiran bahwa aku tidak boleh tinggal begitu-begitu saja. Aku harus hidup lebih baik daripada sebelumnya. Kalau hidup kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, apa bedanya kita dengan orang yang mengenal Kristus? Dengan yang tidak mengenal Kristus? Apa bedanya? Nah itulah sebabnya di bulan ini kita akan bicara tentang pokok ini. Extraordinary living. And extraordinary living. Mari kita lihat teksnya. Yang pertama hari ini kita belajar dari 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Kita membacanya bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 1 2. Bisa ditampilkan? Mari kita baca sama-sama. 1 2 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca latar belakang dari surat Petrus, kita akan mendapati bahwa penerima surat Petrus itu adalah orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan. Jadi mereka ini bukan orang-orang Kristen yang hidupnya mudah. Mereka bukan orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja. Mereka orang Kristen yang mengalami berbagai macam penganiayaan. Kenapa mereka bisa dikatakan di sini tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia? Karena ada penganiayaan sebelumnya. Mereka dikejar-kejar di Yerusalem. Sehingga mereka harus lari dari sana meninggalkan kampung halaman. Mereka tersebar di mana-mana.
Lalu kemudian Petrus menulis surat di tengah-tengah kehidupan yang berat itu. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan derita dan nestapa itu, Petrus menulis surat dan menyapa mereka. Dan berkata, dari Petrus, Rasul Kristus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Nah, ayatnya yang kedua, dia memberikan apa yang menjadi fakta sebagai identitas orang-orang Kristen ini. Dan inilah yang menjadi alasan yang begitu kuat bagi kita, kenapa kita tidak boleh hidup biasa-biasa saja secara kekristenan. Kita harus memiliki kehidupan yang extraordinary. Nah, alasan yang pertama kita melihat di dalam ayat 2a. Dikatakan di situ, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kita harus hidup extraordinary. Kenapa? Alasan yang pertama, karena kita punya posisi yang extraordinary. Bagaimana posisi yang extraordinary di situ? Perhatikan, dikatakan dipilih sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang memilih kita? Allah. Jadi kita adalah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang pilihan Allah. Lalu kemudian kita berkata, saya begini-begini saja hidupnya. Allah memilih kita. Kapan dia memilih? Kalau kita membaca Efesus pasalnya yang pertama, kita akan menemukan bahwa Allah memilih kita jauh sebelum dunia ini jadi. Sebelum jagat raya ini ada, dia sudah memilih kita. Dia sudah memandang dari kejauhan bahwa ada pribadi-pribadi yang akan meresponi kasih karunia-Nya. Saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara percaya kepada Kristus hari ini, itu berarti saudara ada di dalam kelompok orang yang terpilih. Oke, terima kasih. Kita termasuk di dalam kelompok orang yang terpilih. Loh, mungkin ada yang berkata begini, orang Kristen ini sombong sekali. Mereka bilang mereka yang terpilih, terus yang lain bagaimana? Begini, orang Kristen dipilih bukan karena objeknya, bukan karena kita. Bukan karena orang percayanya, bukan. Kita dipilih alasannya karena kasih karunia Allah. Jadi alasan kenapa kita dipilih itu karena anugerah dari Dia. Bukan karena dari kita. Pemilihan ini di atas dasar kedaulatan Allah semata. Tidak ada orang yang campur tangan di sana. Tidak ada orang yang protes, tidak boleh protes. Tidak ada orang yang komplain. Tidak ada orang yang bisa membujuk dia dan seterusnya. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Wong waktu dipilih masih ada di kekekalan. Kita belum ada di sana. Bahkan dunia ini belum ada. Lalu kemudian Allah memilih kita. Itu bentuknya lampau sekali. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Posisi yang terjadi pada kita hari ini sebagai orang-orang yang dipilih itu bukan semata-mata karena kita. Kalau mungkin kita sering mendengar ada pemilihan Miss Universe atau Putri Indonesia atau ajang pencarian bakat yang serupa itu. Biasanya mereka punya 3 kriteria, 3B ya. B yang pertama itu beauty. Artinya cantik. Pokoknya modelnya secara pandangan mata asik dilihat. Lalu B yang kedua adalah behavior. Perilaku, kelakuannya, karakter. Behaviornya harus manis. Mulutnya tidak boleh sembarangan ngomong gitu. Dia harus bisa menjadi orang yang santun dan seterusnya. Itu behavior. Lalu yang ketiga, B yang ketiga adalah brain. Harus cerdas.
Jadi kalau yang anak-anak muda mau ikut Miss Universe atau apalah namanya itu, pikirkan ini baik-baik. Kalau 3 kriteria ini mungkin kita bisa penuhi, mungkin saudara bisa dipilih. Ya. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah, kalau kita bicara tentang pemilihan Allah atas kita, itu bukan karena kriteria-kriteria itu. Sekarang anggaplah kriteria itu digunakan, dipasangkan kepada kita untuk dipilih oleh Allah. Apakah kita masuk hitungan? Mulai dari beauty. Kita bisa pulang ke rumah dan melihat ke dalam cermin dan berkata, apakah saya punya cukup beauty untuk dipilih? Tuntutan Allah bagi manusia itu sempurna. Dan tidak ada manusia yang di hadapan Tuhan sempurna secara fisik, bukan? Allah menciptakan kita sempurna, tetapi banyak hal telah merusaknya. Dan terutama dosa. Kadang-kadang kita sendiri berkata bahwa mukaku ini kok jelek sekali. Padahal kita sendiri. Nah, beauty secara fisik kita tidak masuk hitungan. Lalu kemudian behavior. Waduh, apalagi? Adakah orang yang berani berkata bahwa perilaku saya sudah cukup memadai untuk dipilih oleh Allah? Oh, jauh sekali, saudara. Kalau kita merenung-renung ya, kalau saya secara pribadi ingat-ingat kelakuan masa lalu itu malu. Secara pribadi, kenapa saya pernah melakukan itu? Kenapa kok saya pernah berbuat perilaku semacam itu? Menyesal sekali. Itu tandanya bahwa behavior kita itu sama sekali tidak masuk hitungan. Lalu kemudian brain, apalagi brain. Paulus bahkan pernah berkata kepada orang-orang Korintus ya, ingatkah kamu waktu dahulu dipanggil, tidak banyak di antara kamu yang bijaksana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada di antara orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, yang berani menepuk dadanya dan berkata, aku dipilih karena aku hebat. Atau Tuhan memilih aku karena akunya. Oh bukan. Tuhan memilih kita karena kasih karunia-Nya. Nah sekarang apakah orang lain patut komplain dan berkata, kenapa Tuhan pilih-pilih kasih? Tidak bisa, kenapa? Karena semua manusia sudah rusak. Sudah jatuh dalam dosa. Lalu kemudian, kenapa ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih? Apakah kita patut komplain? Tidak bisa. Sekali lagi, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Misalnya kita pergi ke kebun, lalu kemudian datang di bawah pohon mangga. Di bawah pohon mangga itu ada begitu banyak mangga. Tapi semua mangga sudah busuk. Lalu kemudian kita berinisiatif memilih 5 biji atau 10 biji dari semua mangga yang busuk. Apakah mangga-mangga yang busuk lain bisa komplain dan berkata, aku lebih baik dari dia, kenapa kamu pilih dia? Tidak bisa, karena sama-sama sudah busuk. Nah, ini pun terjadi dalam pengetahuan Allah. Sesuai dengan apa yang menjadi respon kita. Ketika kita melihat anugerah yang datang kepada kita, lalu kita berkata, Tuhan aku mau menerimanya. Hanya itu saja yang bisa kita buat. Terima atau tidak. Sayangnya banyak orang yang tidak mau menerimanya. Orang mungkin berpikir begini, orang Kristen gampang sekali selamat ya, hanya percaya saja lalu selamat. Pertanyaannya, apakah benar percaya itu mudah? Bahkan Thomas saja mempertanyakan. Itu murid Yesus loh, dia ikut Tuhan selama itu. Tetapi dia tidak percaya. Tidak mudah untuk percaya Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita punya extraordinary position. Kita punya posisi yang begitu di atas rata-rata. Itu posisi kita. Yaitu orang-orang yang dipilih Allah sesuai dengan rencananya. Sehingga kalau kita merenungkan ini, oh ternyata aku di posisi seperti itu. Maka kita harus sadar bahwa saya harus menjalankan rencana Tuhan. Bukan rencana kita semata yang harus kita jalankan. Rencana Tuhan. Jika engkau hidup di atas rata-rata, menanjak lebih dari sebelumnya, maka saudara harus hidup sesuai dengan posisi ini. Ketahuilah bahwa kita punya posisi yang extraordinary. Amin. Kita adalah pilihan Allah.
Saudara dipilih oleh Allah, oleh anugerah Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah kita. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, di situ ayat 2b berkata begini. Yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita menemukan ada 4 alasan kenapa kita punya posisi, kita punya yang extraordinary berikutnya. Ya. Apa extraordinary selanjutnya? Kita punya karakter yang extraordinary. Orang Kristen itu harusnya memiliki karakter lebih di atas rata-rata. Karakternya itu lebih daripada orang yang tidak percaya, harusnya. Kenapa? Alasannya ada 4 di sini. Yang 3 ada dalam ayat 2b. Apa? Pertama alasannya adalah karena di situ dikatakan karena kita dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan artinya bisa disucikan, bisa dibersihkan. Tetapi saya lebih melihat terjemahan yang lebih cocok di sini adalah dikhususkan. Itu salah satu arti dari kudus. Jadi menguduskan selain menyucikan, artinya juga memisahkan dari yang lain. Dikhususkan. Nah, dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Sama seperti Tuhan mengkhususkan imam-imam, menguduskan mereka, mengurapi mereka, dan seperti nabi-nabi, raja-raja, mereka semua dikuduskan untuk sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Apa itu? Melayani Tuhan. Nah, semua orang Kristen pada dasarnya dikuduskan oleh Roh. Untuk apa? Untuk tujuan yang sangat spesifik, yang sangat tertentu. Apa itu? Melayani Tuhan. Jadi ada pekerjaan yang khusus yang disediakan Allah bagi semua orang percaya. Dan hanya orang yang percaya kepada Kristus yang memiliki privilege, hak istimewa untuk melayani Tuhan. Orang yang di luar Tuhan tidak pernah punya kesempatan istimewa itu. Melayani Kristus tidak semua orang bisa. Dan tidak semua orang menikmati. Kalau saudara memaksakan diri melayani Kristus tapi Anda di luar Kristus, sama sekali saudara tidak bisa menikmatinya. Mungkin saudara hanya akan berpikir ini hanya show belaka. Ini hanya pertunjukan. Sama dengan konser-konser yang lain. Dan seterusnya. Kalau misalnya itu konteksnya melayani di altar. Begitu juga dengan melayani menjadi diaken, menjadi majelis dan lain sebagainya. Kalau kita di luar Kristus, kita hanya ada di dalam sebuah gerakan. Tetapi kita tidak ada dalam pelayanan. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita sudah dikuduskan oleh Roh untuk pekerjaan yang begitu spesifik yaitu melayani Dia, maka seharusnya karakter kita itu akan semakin hari semakin baik. Akan dibentuk oleh pengudusan itu. Cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak dan mengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu harusnya didasarkan pada pengudusan yang telah dilakukan oleh Roh. Orang yang diselamatkan itu memiliki hal ini. Lalu kemudian selain dikuduskan oleh Roh dikatakan apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus Kristus ini adalah hal yang gampang-gampang susah. Ada orang yang taat karena dia diawasi. Anak-anak yang ikut ujian misalnya. Dia bisa taat tidak nyontek kalau ada yang mengawasi. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi? Nah, harusnya kalau kita hidup di dalam Kristus, kita punya kemampuan untuk taat. Kenapa? Karena di sini sudah dikatakan, tujuan kita dikuduskan itu adalah supaya taat. Taat pada panggilan itu. Taat pada menjalani kehidupan sesuai firman. Itu taat. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu taat namanya. Itulah sebabnya hidup kita adalah hidup yang extraordinary.
Karena kita ditentukan untuk menjadi pribadi yang punya kemampuan untuk taat. Bukan karena diawasi. Orang Kristen mengerjakan segala aturan hukum, taat hukum misalnya. Itu bukan karena takut dihukum, bukan. Tapi karena menyadari bahwa aku harus melakukan ini. Karena ini yang baik. Seperti itu. Saudara tidak menerobos lampu merah. Kenapa? Kalau alasannya hanya karena takut ada polisi di ujung sana, saya pikir itu alasan yang salah. Saudara keliru. Kita tidak menerobos lampu merah misalnya. Tujuan yang pertama adalah supaya karena saya mau menghormati pemerintah yang membuat aturan. Lalu yang kedua, saya mau menghormati orang yang ada di seberang sana yang mau jalan lewat di tengah. Saya menghormati mereka. Dan dan alasan yang lain adalah supaya tidak celaka, tidak tabrakan dan lain sebagainya. Tapi dua hal yang utama adalah itu. Karena pemerintah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengatur negeri ini. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ketaatan yang muncul pada kita itu karena kita mentaati Kristus, Tuhan dan Raja kita. Demikian juga dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Seperti kalau kita membaca jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya. Taat pada firman. Dan di situ dikatakan alasan yang ketiga adalah dan menerima percikan darahnya. Nah, ini baru bicara tentang penyucian. Di mana kita mendapatkan pengampunan dosa. Di mana kita kembali disucikan di hadapan Allah, dilayakkan untuk menjadi pelayannya. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjalani apa yang menjadi tujuan dia di dunia ini. Melayani Tuhan. Lalu yang keempat, alasannya ada dalam ayat 1. Saya memperhatikan di situ. Karena kita memiliki kualitas karakter. Karena kita punya kesempatan untuk mengujinya. Di situ dikatakan orang-orang ini tersebar. Orang-orang pendatang yang tersebar. Alasan mereka tersebar saya katakan di awal tadi adalah karena penganiayaan. Waktu mereka dianiaya, mereka tersebar ke segala penjuru. Dan mereka waktu tiba di kampung orang, karena orang-orang tahu bahwa mereka ini orang luar, seringkali mereka dibully, mereka dihina, mereka bahkan dianiaya lagi di sana. Bahkan kalau kita mempelajari dari mana asal kata Kristen itu dari hinaan. Orang-orang menghina orang Kristen dengan berkata, Kristenoi, Kristenoi. Itu sindiran. Karena orang-orang ini hidup seperti Kristus. Kamu ini kayak Kristus saja. Kristus kecil, dan seterusnya. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Apakah karena hinaan mereka orang-orang Kristen habis? Tidak lagi menjadi Kristen? Oh tidak. Justru itu menjadi nama yang membanggakan bagi kita. Kristen. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini? Kita punya kualitas karakter karena kualitas karakter itu diuji melalui berbagai penderitaan. Kalau kita mau kuat, apa yang kita lakukan? Apakah kita tidur-tiduran saja? Tidak, tentu saja kita akan pergi ke gym, lalu kemudian angkat beban, melatih otot, ya kan? Kalau kita mau lari kita jadi cepat, apa yang kita lakukan? Apakah duduk-duduk saja? Oh tidak, kita akan pergi ke lapangan, lari. Itu yang namanya latihan. Begitu juga dengan kehidupan, saudara. Kita tidak akan punya karakter yang baik melalui pelbagai penderitaan. Kita diuji melalui pelbagai persoalan hidup. Kita diuji melalui pergumulan demi pergumulan. Tetapi hasilnya tentu saja bisa dipastikan adalah hasil yang baik. Hasil yang cemerlang. Seorang tokoh politik Afrika Selatan namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Nelson Mandela ini berjuang untuk melawan politik apartheid yang ada di Afrika Selatan dahulu ya. Politik apartheid itu adalah politik yang membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, dia berjuang untuk itu. Dia dipenjara. Apa yang terjadi waktu dia dipenjara?
dia disiksa oleh salah seorang sipir. Sering kali itu dilakukan. Dan bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik. Bahkan minta maaf, dia pernah dikencingi. Dan dia hanya berkata begini, tunggu saatnya. Selama 27 tahun itu dia dipenjara, dianiaya, diuji begitu luar biasa, tapi dia hanya berkata, tunggu saatnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Nelson Mandela keluar dari penjara dan kemudian menjadi presiden Afrika Selatan, saudara, hal pertama yang dia lakukan adalah memerintahkan pengawalnya untuk memanggil sipir yang pernah menganiaya dia di penjara itu, yang dulu sering menganiaya dia. Bayangkan apa yang akan dia lakukan ya kepada sipir ini. Selama 27 tahun dia disiksa, dihina secara fisik, mental, semuanya dia alami. Tetapi apa yang dia lakukan? Setelah dia memanggil sipir tersebut sangat ketakutan dan berpikir bahwa pasti Mandela akan membunuh saya. Tidak lain. Atau mungkin dia akan memenjarakan saya. Dia mungkin akan membalaskan yang lebih sakit daripada yang pernah aku lakukan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nelson Mandela malah merangkul dia. Dia memeluk orang ini dan berkata begini, hal yang pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Oh, tentu saja sakit waktu dia hina, dianiaya, dan diperlakukan seperti binatang di dalam penjara itu. Tetapi itu diterima oleh Nelson Mandela sebagai ujian karakter. Dan apa yang dia lakukan? Dia memiliki kemampuan yang penuh untuk memberi pengampunan. Ini memang tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita mau karakter kita semakin baik, maka kita harus mengizinkan Tuhan mengujinya. Seorang yang bernama Lance Watson berkata begini, every storm is a school, every trial is a test, every experience is an education, every difficulty is for your development. Artinya, setiap badai adalah sekolah, setiap cobaan adalah ujian, setiap pengalaman adalah pendidikan, setiap kesulitan adalah untuk perkembangan Anda. Karakter kita akan terbentuk dalam berbagai macam kesulitan. Jadi kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan hari ini, saudara, banyak orang yang mungkin seringkali menyakiti hatimu, di lingkunganmu, seringkali menghina dan mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang seringkali membuat hati ini tersayat-sayat. Jangan menjadi kecewa, apalagi menjadi kecewa kepada Tuhan dan komplain, Tuhan, kenapa engkau begitu kejam kepadaku? Karena barangkali semua itu diizinkan Tuhan untuk membuat karaktermu semakin hari semakin murni. Amin. Karena emas itu diuji hanya dengan cara dibakar, membuat dia meleleh. Tetapi emas yang murni akan muncul dan terlihat betapa murninya dia setelah mengalami ujian api itu. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Pergumulan hidup, persoalan, bahkan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita yang mungkin seringkali membuat kita merasa hancur. Percayalah, itu semua dipakai Tuhan untuk membuat kita semakin hari semakin baik di matanya. Dan ini yang bisa membuat engkau naik menanjak terus memiliki kehidupan yang extraordinary. Jangan iri ketika melihat ada orang hidupnya kok biasa-biasa begitu, tidak pernah ibadah saja jarang, tapi kok hidupnya lebih baik dari saya. Jangan iri kepada mereka. Fokuslah pada dirimu. Karena Tuhan punya rencana yang istimewa dan khusus bagi kita secara pribadi. Amin. Semakin banyak kita melalui ujian, itu artinya Tuhan sedang memproyeksikan kita untuk semakin hari semakin naik dalam hidup ini. Jangan mau
hidup biasa-biasa saja. Hidup kekristenan kita seperti yang dulu. Dipanggil masih berdosa, kelakuannya buruk. Setelah ikut Yesus puluhan tahun masih juga begitu. Jangan mau seperti itu. Karena Tuhan menentukan kita untuk menanjak, memiliki kehidupan yang extraordinary. Dan yang ketiga, kita punya berkat yang extraordinary. Lihat di situ apa yang dikatakan Petrus kepada jemaat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Memang biasanya pada zaman itu, para penulis itu seringkali menulis surat dan di awal surat mereka menambahkan kata-kata kalimat-kalimat yang indah untuk menyenangkan para pembaca. Tetapi apa yang dikatakan Petrus ini bukan hanya sekadar lip service. Bukan hanya sekadar membuat orang-orang itu senang yang menerima surat ini dan termasuk kita menjadi senang. Tidak. Tetapi ini adalah fakta. Ini adalah hal yang Tuhan benar-benar lakukan kepada setiap orang yang percaya. Dia memberikan kasih karunia, damai sejahtera, dan bahkan itu dicurahkan secara melimpah kepada semua orang yang percaya. Kita memiliki kehidupan yang extraordinary bukan berarti kita menjadi kaya raya. Kalaupun itu terjadi, barangkali itu efeknya. Efek dari kehidupan kita yang extraordinary. Kita memiliki kehidupan yang extraordinary bukan berarti harus memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan. Kita memiliki kehidupan yang extraordinary bukan berarti memiliki popularitas. Bukan. Tetapi kalau mungkin itu terjadi, seharusnya itu adalah dampak dari kehidupan kita yang kita jaga, kita bangun secara extraordinary. Tetapi baik popularitas, kedudukan, kekayaan, itu semua bukan tujuan hidup. Bukan. Jadi jangan salah. Perhatikan di sini, yang saya katakan sebagai berkat yang extraordinary adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Orang bisa saja memiliki kekayaan yang melimpah dalam hidupnya, tetapi belum tentu dia memiliki damai sejahtera. Orang bisa saja memiliki popularitas, tapi belum tentu dia memiliki damai sejahtera. Orang bisa saja memiliki kedudukan yang tinggi, yang paling tinggi, tetapi belum tentu dia memiliki kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup mengejar sesuatu, lalu kemudian kita merenung dan berhenti, kok saya tidak sejahtera dengan ini semua. Sepertinya saya tidak menikmati hasil kerja saya. Saya tidak menikmati apa yang saya raih. Silakan berhenti sejenak dan pikirkan ini baik-baik. Jangan-jangan itu bukan tujuan Allah bagimu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup extraordinary adalah hidup yang dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maukah Anda melakukannya? Mencapai apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupanmu, itu adalah hidup yang extraordinary. Pencapaian-pencapaian kita adalah untuk satu tujuan, demi menyenangkan Allah. Jadi jangan mau hidup biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja jadi siswa, biasa-biasa jadi mahasiswa, biasa-biasa saja jadi karyawan, biasa-biasa saja jadi apalah. Jangan mau hidup semacam itu. Kenapa? Karena kita punya posisi yang extraordinary. Kita punya karakter yang extraordinary. Dan kita punya berkat yang extraordinary. Mau menjalani hidup yang seperti itu? Tidak mau? Oke, terima kasih. Mau ya? Haleluya. Siapa yang tidak mau memiliki kehidupan yang semacam ini? Tetapi mari berjuang bersama-sama. Bangunlah kehidupanmu sesuai dengan kebenaran firman. Dan saudara mungkin akan ketemu saya 10 atau bahkan 5 tahun ke depan dengan sesuatu yang berbeda. Baik itu dari karakter,
baik itu dalam pencapaian demi pencapaian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ini yang harus dilakukan sekarang. Jalanilah hidup sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Mari kita berdoa. Mari minta tolong pemain musik. Kita nyanyikan satu lagu, refnya saja. Ku tak akan menyerah. Oh, kita nyanyikan dari awal saja ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Mari angkat tanganmu saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ini yang menjadi komitmen kami, ini yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau memiliki rancangan sempurna bagi setiap kami.
Kami mau berserah kepadamu. Tolong kami untuk tetap kuat, membangun kehidupan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah ini dalam hati sanubari setiap kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjalani kehidupan yang extraordinary. Kami dipanggil memang apa adanya, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak mau kami tinggal seperti apa adanya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan menaikkan syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri sama-sama sekali lagi. Dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau memilih kami, Engkau menebus kami, Engkau menjaga kami, Engkau menghiburkan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau meteraikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk berkat-berkat jasmani yang Engkau limpahkan. Apa yang kami perlukan di dunia ini boleh tersedia. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, studi, semuanya boleh kami nikmati. Kami tahu itu karena kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa dalam pengiringan kami kepadamu, kami seringkali lalai ya Tuhan. Kami seringkali lupa akan Tuhan. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskanlah kami senantiasa, supaya layak untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa, ingin menyerahkan terus seluruh keberadaan kami, seluruh keberadaan jemaat-Mu. Hamba mau berdoa kiranya Engkau memberikan pertumbuhan rohani kepada setiap kami. Biarlah kami semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Biarlah kami semakin kuat di dalam iman. Dan kami boleh senantiasa bersandar, bergantung hanya kepada Allah saja. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami mau berdoa menyerahkan apa yang kami hadapi hari-hari ini. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan ilahi, sehingga boleh beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan sakit penyakit dan pemulihan. Berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ellen, Oma Martin, Saudara Iwan Tosadu, Bapak Rino, Saudara Kres Pesik, dan Ibu Adeline Kaunang. Tuhan kiranya akan menjamah mereka satu persatu. Tuhan sembuhkan mereka. Pakai makanan, minuman, obat-obatan dikonsumsi sebagai alat Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba mau berdoa, menyerahkan terus seluruh jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan di dalam rumah tangga. Tuhan kiranya akan memberkati. Berkati hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak beradik, hubungan dengan orang-orang luar. Kiranya ya Tuhan, damai Kristus boleh ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi semua orang
yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa menyerahkan usaha, pekerjaan, studi setiap kami. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Banyak orang diberkati. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan membuat berhasil apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini. Tuhan menolong supaya semua yang kami rancangkan ke depan itu boleh terlaksana dengan baik. Hamba berdoa menyerahkan untuk rancangan pelayanan di masa raya Natal 2021. Untuk pembangunan pastori, untuk pelunasan drum elektrik, dan berbagai macam kebutuhan operasional lainnya. Tuhan, kami mempertaruhkan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa pelayanan ini milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang pasti akan bertanggung jawab menolong kami semua di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba mau berdoa. Menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hari ini membawa persembahan mereka. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan kiranya akan memberkati semua yang telah mereka serahkan di hadapan-Mu. Dan Tuhan mengembalikan berkat tercurah melimpah dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan pos pelayanan kami yang ada di luar kota. Di Kilo 9, di 1. Tuhan kiranya pakai pelayanan ini untuk menjadi alat Tuhan bagi penjangkauan jiwa dan pertumbuhan rohani umat. Setiap pelayan yang melayani di tempat-tempat tersebut, kiranya Tuhan memberkati. Penginjil Tony, Ibu Ellen, Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah hikmat kebijaksanaan senantiasa berlaku dalam kehidupan mereka. Boleh bekerja sama dengan baik dengan para pengurus. Dan biarlah ada jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan-pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa. Menyerahkan juga saudara kami, keluarga Salarupa Sigilipu yang berduka hari-hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati keluarga ini. Tuhan yang akan menghiburkan keluarga besar di masa-masa duka ini. Tuhan yang akan menolong supaya mulai dari penghiburan sampai ke pemakaman, semua prosesi berjalan dengan baik. Dan biarlah kekuatan, hikmat dari Allah boleh berlaku atas semua keluarga besar. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa. Ingin menyerahkan juga bangsa dan negara ini kepadamu. Kami serahkan segala pergumulan, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga semua boleh tertangani dengan baik oleh pemerintah. Hamba berdoa untuk daerah kami Kota Poso dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati supaya daerah kami boleh terus berkembang dalam segala bidang. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pemerintah daerah. Tuhan kiranya akan memberkati setiap ASN yang ada di jajarannya. Tuhan memberkati. Tuhan pakai anak-anak Tuhan dalam pemerintahan untuk menjadi alat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah kami ini, dan untuk menjadi berkat bagi daerah ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, menyerahkan setiap orang percaya di daerah kami ini. Tuhan memberkati sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan yang efektif kemanapun kami pergi dan berada. Bukakanlah kiranya bagi kami pintu-pintu pekabaran Injil, sehingga ya Tuhan, nama Kristus boleh dikumandangkan. Banyak orang boleh mendengarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Allah satu-satunya juru selamat yang dapat membawa setiap orang pada keselamatan kekal. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami menyerahkan juga setiap pergumulan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Besar, kecil, berat, ringan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Silakan Engkau bekerja atas kami. Campur tangan. Sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami persembahkan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mungkin ada yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan. Oke. Oh, ada satu orang di sini ya. Mari beri aplaus. Selamat datang di GKI Poso, kami senang menyambut saudara di ibadah ini. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap di kota Poso, kami senang menyambut saudara di minggu-minggu mendatang. Ibadah kami ada 2 kali, pagi jam 10, itu modelnya him, lagu-lagu kidung jemaat dan sejenisnya. Dan yang jam 6 sore seperti yang sekarang ini. Gitu ya. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat, silakan.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama, beri salam sehat kiri dan kanan dengan senyuman yang manis ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mengembalikan segala puji dan berkat hanya kepada Allah saja. Kami memuji kebesaran-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu ya Allah. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh menyenangkan hatimu. Dan biarlah berkat-Mu turun tercurah melimpah bagi setiap kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Kristus saja. Jadilah berkat kemanapun engkau pergi dan berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput setiap kita. Haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali, doa teduh pribadi. Ibadah kita telah selesai pada malam hari ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
percaya